kedengarannya masih lemes ya. Coba ulang sekali lagi ya biar makin semangat. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, seperti biasanya kita membaca doa dulu. Untuk doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas, Bila dipimpin doanya. Di tempat kita mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita ibu absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang gak masuk? Masuk semua, Bu. Berarti nihil ya, semuanya masuk. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar ini ada lebih baik kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti akan dipimpin oleh teman kalian Rika. Rika, silakan maju ke depan, Nak. Sebelum kita menyanyikan lagu, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, jadi biar makin semangat, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, yang sebelah pojok sana belum semangat. Coba sekali lagi ya. Tepuk semangat. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, coba Ibu mau cek kerapian kalian dulu. Semuanya berdiri. Berdiri lagi ya. Nah, sudah rapi semua pakaiannya? Sudah. Yang laki-laki yang baju kantongnya di atas itu bajunya dimasukkan ke dalam. Sudah rapi semua? Kalau sudah semua,
duduk yang tertib, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang magnet untuk kehidupan. Nah, jadi kita belajar tentang magnet untuk kehidupan itu di bab 3 di buku IPA sekalian. Silakan sambil dibuka. Di halaman 79 ya, bab 3. Sudah selesai? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu untuk mengetahui arti magnet dan sifat-sifat magnet. Yang kedua, supaya mampu memanfaatkan gaya magnet untuk menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajaran kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Kita belajar apa kemarin? Tentang rantai makanan. Tentang apa? Tentang rantai makanan. Nah, jadi kemarin kita belajar tentang rantai makanan. Ada yang masih ingat nggak? Rantai makanan itu apa? Saya, Bu. Coba Sinta, apa Sinta? Rantai makanan adalah peristiwa makanan dan dimakan. Oke, jawaban yang bagus, namun belum lengkap ya. Jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Urutannya kemarin apa saja? Yang pertama itu ada produsen, kemudian konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke bab 3. Apa itu magnet? Ada yang tahu nggak apa itu magnet? Iya, Bu. Coba Nina, apa Nina magnet? Benda yang saling menempel. Benda yang saling menempel. Ada lagi nggak? Sudah cukup bagus dari Nina. Ada lagi nggak? Nah, jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitar yang memiliki sifat-sifat khusus. Motivasi kita untuk hari ini yaitu setiap pelajaran adalah petualangan baru menuju pengetahuan yang lebih luas. Jadi Ibu harap kalian fokus untuk pelajaran hari ini agar apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Nah, ini Ibu tontonkan video, kalian simak baik-baik. Jangan ada suara di tempat duduk. Kalian simak videonya dulu. Magnet. Bluetooth mode, AUX mode, FM mode, Bluetooth mode. Bentar ya. Janggal, alas sepatunya seperti Ada kesalahan teknis sedikit. Jadi oke. Simak video. ada Simak ya, kerenan loyang di video udara. depan. Yuk pelajari tentang magnet. Magnet sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini ceritanya.
Seorang pria yang tinggal di kota Magnesia Yunani sedang mengembala domba. Tiba-tiba ia merasa ada yang janggal. Alas sepatunya seperti ditarik oleh sebuah batu hitam yang dipijatnya. Oh, ternyata ada paku pada sepatunya. Batu hitam tersebut sekarang dikenal dengan sebutan magnet. Sejak saat itu, magnet sudah jadi bagian penting dari hidup manusia, mulai dimanfaatkan sebagai kompas atau penunjuk arah oleh para pelaut sekitar abad ke-11. Hingga saat ini, banyak benda-benda di sekitar kita memanfaatkan magnet, mulai dari mobil, komputer, hingga benda sehari-hari di rumah seperti tempelan kulkas dan pintu kulkas. Ada lagi nih yang lebih keren, yaitu kereta magnetik yang bisa melayang di udara. Kok bisa ya? Tenang, nanti kakak bakal jelasin kok. Sekarang kita bahas tentang sifat-sifat magnet dulu ya. Pertama, bentuk magnet. Ternyata ada banyak loh. Ada bentuk jarum, keping, batang, silinder, cincin, dan lada atau tapal kuda. Kedua, magnet mempunyai gaya tarik magnet. Tapi, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contohnya, benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Contohnya, benda-benda dari kayu, plastik, dan kain. Nah, dari benda-benda berikut, coba pilih mana yang termasuk benda magnetik dan benda non-magnetik. Iya, betul banget. Paku dan peniti termasuk benda magnetik. Kalau penggaris dan pensil termasuk benda non-magnetik. Ketiga, daya tarik magnet ternyata bisa menembus benda yang tipis. Kalian bisa nih main sulap-sulapan pakai magnet. Gimana caranya? Pertama, kalian taruh paku kecil di atas karton, lalu pegang magnet dan arahkan ke bawah karton. Sekarang, coba deh geser-geser magnet tersebut. Nah, paku yang ada di atas karton pasti akan bergerak-gerak mengikuti arah gerakan magnet. Wah, keren kan? Kalian bisa menggerakkan paku tanpa menyentuhnya. Sifat yang keempat, setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang dilambangkan dengan U atau utara, atau bisa juga N atau North, dan kutub selatan yang dilambangkan dengan S atau selatan atau South. Kutub-kutub magnet terletak di bagian ujung-ujungnya. Nah, kalau sebuah magnet dipotong-potong, maka setiap potongan magnetnya akan tetap memiliki dua kutub. Kutub-kutub antara dua magnet juga bisa berinteraksi satu sama lain loh. Kutub yang sama atau sejenis akan tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Sifat kelima, magnet juga mempunyai medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Misalnya, sebuah paku diletakkan dengan jarak tertentu dari magnet dan akhirnya tertarik pada magnet. Namun, jika paku diletakkan sedikit lebih jauh, paku tidak dapat lagi ditarik oleh magnet. Itu artinya paku tersebut sudah berada di luar medan magnet. Medan magnet nggak bisa terlihat, tapi bisa kita buktikan dengan percobaan berikut. Letakkan magnet di atas kertas, kemudian taburkan serbuk besi di sekitarnya. Coba lihat apa yang terjadi. Ya, serbuk besi membentuk pola atau garis-garis gaya magnet yang menggambarkan medan magnet. Ada yang tahu medan magnet yang paling kuat ada di bagian mana? Apakah kutub-kutub magnet? Apa bagian tengah magnet? Atau semua bagian magnet sama kuat? Iya, jawabannya adalah kutub magnet. Coba deh kalian lihat, serbuk besi lebih banyak menempel pada kutub-kutub magnet kan? Terus bagaimana ya cara mendapatkan magnet? Apakah harusnya cari batu hitam seperti di kota Magnesia dulu? Gak perlu jauh-jauh kok. Kalian bisa loh membuat magnet sendiri di rumah. Benda yang dapat dibuat magnet adalah benda-benda yang bersifat magnetik, misalnya besi atau baja. Ada 3 cara sederhana untuk membuat magnet. Pertama, dengan cara menggosok batang besi atau baja dengan menggunakan salah satu ujung magnet. Gosoknya berulang-ulang kali ya, dan harus searah. Kedua, dengan cara induksi. Gampang kok, kalian tinggal dekatkan besi atau baja pada sebuah magnet. Besi tersebut akan memiliki gaya magnet yang bisa menarik benda-benda magnetik lainnya. Tapi, kalau magnet dijauhkan dari besi, gaya magnet tersebut akan hilang.
Dan yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik. Caranya, besi atau baja dililit terlebih dahulu dengan kawat. Kemudian, ujung-ujung kawat disambungkan dengan baterai sebagai sumber listrik. Saat listrik mengalir melalui kawat, besi atau baja akan memiliki gaya magnet. Magnet yang dibuat dengan cara ini disebut dengan elektromagnet. Tapi, kalau arus listrik diputus, besi atau baja akan kembali kehilangan gaya magnetnya. Ada yang tahu nggak magnet paling besar yang ada di bumi? Iya, magnet bumi. Jadi bumi sendiri sebenarnya adalah magnet. Buktinya, bumi memiliki dua kutub magnet. Kutub utara magnet bumi ada di bagian selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi ada di bagian utara bumi. Jangan sampai tertukar ya antara kutub magnet bumi dengan kutub geografis bumi. Karena bumi adalah magnet, bumi juga memiliki medan magnet yang besarnya sekitar 25–65 mikrotesla. Medan magnet bumi inilah yang mempengaruhi jarum kompas ke arah utara dan selatan. Seperti disebutkan sebelumnya, beberapa benda di sekitar kita ternyata memanfaatkan magnet. Lalu, apalagi ya penerapan magnet yang lain? Ini yang maksudnya kereta magnet melayang di awal video. Apa sih kereta maglev? Kereta maglev atau magnetic levitation merupakan kereta super cepat yang telah ada saat ini. Kereta ini bisa melaju hingga kecepatan 650 km per jam. Kalau kalian bandingkan, kereta api listrik di Indonesia memiliki kecepatan maksimum 120 km per jam. Jadi kecepatan kereta maglev ini lebih dari 5 kali lipat. Lalu kenapa kereta maglev bisa super cepat dan berjalan melayang ya? Kereta maglev dapat melaju tanpa menyentuh rel karena adanya daya tolak-menolak antara magnet di bagian bawah kereta dengan magnet pada rel. Karena berjalan melayang, hambatan pada kereta sangat kecil sehingga kecepatannya jadi tinggi. Ada lagi konsep kendaraan magnetis yang namanya Hyperloop. Hebatnya lagi, kecepatan Hyperloop hampir 2 kali lipat kereta maglev. Ini bahkan lebih cepat dari pesawat komersil. Penasaran? Yuk cek videonya di sini. MRI adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor dan merekam fungsi otak. MRI menggunakan medan magnet yang sangat besar, ribuan kali lipat dari medan magnet bumi. Adanya arus listrik dapat menghasilkan magnet, begitupun sebaliknya. Adanya pergerakan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya adalah magnet pada dinamo sepeda atau magnet pada generator untuk membangkitkan arus listrik. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, medan magnet yang besar digunakan untuk menarik sisa partikel bermuatan agar tidak lepas dan membahayakan lingkungan. Magnetic lifter adalah alat angkat yang memanfaatkan elektromagnet untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi atau baja. Alat ini biasanya digunakan di pabrik, bengkel, gudang, dermaga, dan perusahaan transportasi. Beberapa jenis burung seperti elang dan layang-layang menggunakan partikel magnet pada tubuhnya sebagai penunjuk arah dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Penyu juga bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari wilayah yang hangat dan kaya sumber makanan. Wah, ternyata manfaat magnet sangat luas ya. Bukan hanya untuk manusia, beberapa jenis hewan bahkan juga memanfaatkan magnet. Nah, kalau sudah belajar hal baru ini, gimana ya biar kita bisa lebih bijak? Tentunya dengan menjadi lebih rendah hati, mengakui kalau alam ciptaan Tuhan ini sungguh kaya dan indah. Tidak akan ada habisnya dipelajari. Kita juga bersyukur karena adanya magnet dan teknologi magnet yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Pertanyaan terakhir nih, kamu tahu kan kalau darah manusia mengandung zat besi? Kalau magnet didekatkan ke darah, apakah darahnya akan bergerak mendekati magnet? Gimana menurutmu? Coba jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk kunjungi website kejarcita.id kalau mau latihan soal tentang magnet. Download juga aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, jadi sudah kalian tonton tayangan yang Ibu tayangkan tadi tentang magnet. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian amati dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Saya Bu. Coba Bila, apa Bila? Satu, asal usul magnet. Nah,
Kemudian? Kemudian? Jadi yang diamati bila tadi, yang pertama itu asal usul magnet, kedua benda magnetik, dan kemudian benda non magnetik. Coba kita lanjut ke penjelasan berikut. Jadi yang diamati bila tadi benar ya. Semuanya dengar itu tadi kan? Kita masuk ke materi, kalian simak. Yang pertama, pengertian magnet. Nah, jadi magnet itu merupakan benda yang dapat tarik-menarik benda-benda dari logam tertentu. Sama yang kayak kata Nina tadi, magnet itu benda yang bisa menempel dengan benda lain. Nah, jadi magnet pertama kali ditemukan di wilayah Magnesia. Sesuai tempat ditemukannya, maka dari itu diberi nama magnet. Benda tersebut kemudian diberi nama magnetik yang sekarang kita kenal sebagai magnet. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Nah, jadi berdasarkan cara terbentuknya, jenis magnet itu ada dua. Yang pertama, magnet alam, kemudian magnet buatan. Magnet buatan ini ada yang magnet buatan permanen dan ada yang magnet buatan sementara. Bentuk-bentuk magnet. Nah, kemarin Ibu sudah bilang sudah bawa semua kan alat untuk praktik kita hari ini. Nah, jadi bentuk-bentuk magnet itu berbeda-beda, tapi walaupun berbeda, setiap magnet pasti memiliki kutub utara dan kutub selatan. Jadi contoh yang pertama magnet batang. Ini ada contoh magnet batang, bentuknya seperti balok atau kubus boleh. Itu namanya magnet batang. Kemudian magnet silinder, berbentuk silinder. Selanjutnya magnet jarum. Tadi dijelaskan di video ya. Ini kita tidak bawa contoh magnet jarum. Dia bentuknya seperti jarum. Kedua ujungnya sama-sama runcing. Selanjutnya magnet U. Magnet U. Bentuknya seperti huruf U. Sama, memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat magnet ladang. Apa itu magnet ladang? Jadi magnet ladang itu sama kayak magnet U, hampir sama, tapi dia lebih mirip dengan tapal kuda atau sepatu kuda. Di bawah dia lebih cembung dan agak menguncup di bagian atas. Terakhir itu magnet lingkaran. Ada semua ya kalau magnet lingkaran, bentuknya seperti lingkaran. Nah, ini bentuk-bentuk magnet. Bisa kalian lihat di sini gambarnya magnet batang, magnet ladang, magnet cincin atau magnet lingkaran ya. Magnet silinder. Nah, silinder itu seperti tabung. Dilihat di situ magnet jarum. Nah, penggunaan magnet jarum ini biasanya itu ada di kompas ya. Tahu sama kompas? Tahu. Kompas yang untuk menunjuk arah mata angin. Nah, selanjutnya benda-benda yang dapat ditarik magnet. Ini yang pertama, ini pasti benda yang berbahan dasar logam atau besi atau baja. Yang pertama ini klip besi ya, karena terbuat dari besi. Kemudian jarum, selanjutnya peniti dan paku. Sifat-sifat dari magnet. Jadi sifat-sifat magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu. Benda-benda yang dapat ditarik magnet tadi apa? Benda-benda yang berbahan besi atau baja. Selanjutnya memiliki dua kutub. Kutub apa saja tadi? Kutub utara dan selatan. Nah, kalau di magnet ini kutub utara itu ditandai dengan warna merah atau north bahasa Inggrisnya. Sedangkan kutub selatan berwarna biru atau S di sini. S bahasa Inggrisnya ini south, singkatan dari south ya. Kemudian memiliki medan magnet. Selanjutnya gaya magnet dapat menembus penghalang. Tadi sudah dijelaskan kalau ada kertas, terus ada paku atau benda yang berbahan besi di atasnya itu bisa ditarik ya.
Selanjutnya lagi, kutub yang beda akan saling menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak menolak. Coba kita praktekkan. Nah, jadi ini Ibu ada 2 magnet yang Ibu pegang. Satu magnet U, satunya lagi magnet batang ya. Nah, jadi kalau kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Kalian juga punya kan? Kalian bisa sambil praktekkan. Jadi kalau kutub yang sama didekatkan, itu akan terjadi tolak menolak. Sedangkan kalau kutub berbeda akan tarik menarik. Ya, mau nempel. Nah, magnet memiliki gaya tarik. Magnet memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya magnet. Semakin dekat posisi benda dari magnet, gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh posisi benda dari magnet, maka semakin lemah. Gaya magnet yang paling kuat terletak pada kedua kutubnya. Jadi kedua kutubnya itu sama memiliki daya tarik sendiri ya. Ini tadi sudah juga Ibu jelaskan, magnet memiliki 2 kutub. Yang pertama itu kutub utara, kedua kutub selatan. Ketika sebatang magnet dipotong atau patah, setiap potongan magnet akan memiliki 2 kutub utara dan kutub selatan masing-masing. Jadi contohnya kalau magnet batang ini kita patahkan di tengah, itu sama-sama nanti memiliki 2 kutub. Tetap saja, jadi walaupun warnanya merah semua, bukan berarti ini kutubnya kutub utara semua. Tapi tetap saja di satu sisi kutub utara, satu sisinya lagi kutub selatan. Nah, ketika kedua kutub yang sama mendekat, mereka akan tolak menolak. Namun jika 2 kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Selanjutnya, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh bahan logam yang dapat ditarik oleh magnet antara lain besi, baja, nikel, dan kobalt. Lanjut, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda seperti yang dijelaskan di video tadi. Kalau di bawahnya diletakkan magnet, di atasnya ditutup kertas, di atasnya lagi diletakkan benda magnetik, maka benda itu akan bisa bergeser ke kanan dan ke kiri walaupun masih dilapisi ya. Jadi gaya magnet memiliki kemampuan untuk menarik logam tertentu walaupun ada hambatan. Beberapa hambatan bisa ditembus oleh gaya magnet meliputi kertas, kain. Gaya magnet mampu menembus hambatan yang tipis. Jadi kalau kertas atau kainnya masih tipis, gaya magnet tadi masih bisa menembus, jadi masih bisa ditarik. Nah, selanjutnya manfaat magnet untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada beberapa saja manfaatnya. Yang pertama, pengeras suara yang ada di ponsel. Jadi setiap ponsel kalian itu memiliki daya magnet. Kalau kalian dekatkan magnet dengan ponsel kalian, pasti nempel kan? Ya, nempel. Kemudian dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin. Tahu sama dinamo? Tahu ya. Jadi dinamo kendaraan ini, magnet itu bisa dipakai untuk dinamo pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, hiasan kulkas atau pintu lemari pendingin. Rumahnya pasti punya hiasan kulkas yang menempel di dinding kulkas itu. Gimana dia bisa menempel? Karena dia ada magnet. Dari kulkas juga ada magnet, makanya jadi saling tarik menarik. Nah, selanjutnya magnet buatan. Tadi kan magnet ada 2 macam ya, ada magnet buatan dan magnet alam. Ini magnet buatan. Magnet buatan itu jenis magnet yang manusia ciptakan dengan menggunakan material magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Sebagai contoh, ini kita dapat membeli magnet buatan berbahan besi dan baja di toko. Kemudian sifat magnetik pada besi dan baja memiliki perbedaan. Sifat magnetik pada besi cenderung hilang dengan mudah, sehingga bersifat sementara. Sedangkan kalau pada baja, sifat magnetiknya sulit hilang atau cenderung tetap. Jadi kalau mau bikin magnet lebih
bagus itu yang bajang. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang mau ditanyakan kalau yang kurang jelas? Saya Bu, Gezilia, coba apa Gezil? apakah magnet bisa tidak berfungsi? Apakah magnet bisa tidak berfungsi? Pertanyaan yang bagus dari Gezil. Nah, jadi Ibu jawab, apakah magnet bisa tidak berfungsi? Tentu saja iya, apalagi dia magnet buatan ya. Penyebabnya itu ada bermacam hal. Yang pertama biasanya apabila magnet itu terbakar. Kalau enggak, magnet itu sering terbanting atau sering jatuh. Jadi daya magnetnya akan berkurang atau melemah. Jadi bisa ya jawabannya. Kemudian sesudah ini kalian sudah membentuk kelompok ini kan? Sudah bawa alat peraga yang sudah Ibu bilang kemarin? Sudah dibawa? Membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang sudah sesuai dengan tempat duduk ya. Jadi sebelum Ibu bagi LKPD, coba kita peregangan dulu. Kita aram sam-sam dulu biar makin semangat kerjain LKPD-nya. Ya. Coba Ibu dihitung dari Ibu ya. 1, 2, 3. Coba sekali lagi, kurang semangat tadi. 1, 2, 3. Jadi ini Ibu bagi LKPD-nya terlebih dahulu, kemudian nanti Ibu jelaskan cara pengerjaan dan pengisian LKPD-nya. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Nah, jadi perhatikan Ibu ke depan. Ini ada LKPD ya. Ada LKPD. Kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian praktekkan apa perintah dari LKPD ini sesuai dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Bawa semua kan magnetnya? Alat praktik yang lain juga dibawa kan? Kalau ada yang kurang atau nggak terbawa, itu bisa pinjam ke kelompok sebelah, bukan mencontek isian, oke? Nah di sini ada halaman kedua, diisi sampai dengan halaman terakhir ya. Kalian bisa baca perintahnya. Kemudian jangan sampai lupa itu dibuat nama. Di bagian depan LKPD dibuat nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nanti setelah selesai praktikum, semua kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil praktikumnya. Ya. Sekarang silahkan dikerjakan.
Jadi dikerjakan secara berkelompok, jangan buru-buru, dikerjakan pelan-pelan biar hasilnya nanti maksimal ya. Ini siapa aja nama kelompoknya? Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4. Namanya Rika, Nabila, Dira. Dibuat nama lengkapnya nak? Pedi dan Sinta. Oke? Ini kelompok 3. Siapa aja namanya? Coba yang lihat. Nina, Husnia, Raya Ramadhani, Saskia Putri, Siti, dan Seva Angelica. Udah? Ini ya? Udah nggak? Ya. Kemudian kelompok 2. Ini kelompok 2, nah. Buat itu, kelompok 2. Kerjakan dengan teliti. Buat pada
Jadi semuanya harus terlibat aktif ya. Terlibat aktif pratikumnya. Prakteknya itu biar bisa isi LKPD, jadi semua anggota kelompok itu harus terlibat aktif, semuanya nyoba dengan magnet. Mana magnetnya tadi kan ada aplikasinya. Dengan magnet, mana magnetnya tadi sudah ada kan? Coba satu-satu benda-benda mana yang bisa ditarik oleh magnet dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet.
Oke, Bu kasih waktu 3 menit lagi ya. Diselesaikan, namanya dibuat, persiapkan. Jadi dipersiapkan yang bakalan maju ke depan itu siapa yang jadi moderator. Yang di bangku juga siapkan nanti pertanyaannya kalau ada yang ingin bertanya.
Oke, sudah selesai. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah selesai semua, berarti sudah siap untuk maju ke depan ya. Kalau sudah siap untuk maju ke depan, itu yang maju pertama kita sesuaikan saja ya. Kita urutkan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Jadi nanti maju diperkenalkan nama kelompoknya, terus anggota kelompoknya siapa saja. Nah, yang lainnya simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diperkenalkan anggota kelompoknya siapa saja. Gezil, Bila, Irfan, Alin, Anissa. Oke, lanjut. Jelaskan. Satu, magnet memiliki kemampuan untuk dapat menarik benda. Hal tersebut terjadi karena daerah yang ada di sekitar magnet yang disebut jika ditolak menolak. Tuliskan ruang untuk yang dimiliki oleh magnet karena paku adalah benda yang terbuat dari besi. Tuliskan macam-macam dari bentuk magnet tersebut. Memanfaatkan gaya magnet untuk melayang sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Apa yang terjadi jika dua magnet yang berbeda didekatkan? Medan magnet. Apa yang terjadi jika dua magnet yang sama didekatkan? Kutub utara dan kutub selatan. Tuliskan 3 benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Magnet batang, magnet magnet ladang, magnet lingkaran. Apa yang terjadi jika mendekatkan dua bentuk magnet yang sama, ditarik menarik? Mengapa paku bisa ditarik oleh magnet? Tolak menolak. Mengapa paku bisa ditarik oleh magnet? Karena paku terbuat dari besi. Terus, Bagaimana prinsip kerja kereta magnet? Obeng paku jauh. Benda yang dapat ditarik oleh magnet: garpu, kunci, baut, obeng, jam pasir putih. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet: topi, penghapus buku, sisir, benang, pensil. oke. Nah, dari dilemparkan dari yang saya jelaskan, dari yang kelompok kami jelaskan, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Bukan ini, coba dulu. Coba, Gezil. Dari hasil yang sudah kami jelaskan. dari hasil diskusi kami, ada yang ingin bertanya? Nah, coba siapa tadi yang mau nanya? Dira. Coba angkat tangannya Dira. Saya Bu, Apa Dira? kenapa jamnya bukan termasuk benda magnetik? Nah, kenapa jamnya bukan termasuk benda magnetik? Jawab langsung. Karena jamnya termasuk benda non magnetik. Ya, karena jamnya kenapa? Termasuk benda jam non magnetik. Ada yang lain? Ada yang bisa? Kenapa jamnya termasuk benda magnetik? Kenapa? Karena plastik. Karena plastik. Terbuat dari plastik. Oke, coba tutup dulu. Sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba selanjutnya kelompok 2.
dari kelompok 2. Lanjut. Magnet memiliki kemampuan untuk dapat menarik benda. Hal tersebut terjadi karena Tinggikan lagi nak suaranya magnet. yang ada di sekitar magnet tersebut. Medan magnet. Tuliskan dua kutub yang dimiliki oleh magnet, kutub utara dan kutub selatan. Tuliskan macam-macam dari bentuk magnet. Magnet batang, magnet magnet ladang. Apa yang terjadi jika dua magnet yang berbeda didekatkan? Tarik menarik. Apa yang terjadi jika dua magnet yang sama didekatkan? Tolak menolak. Terus lanjut. Tuliskan 3 benda yang dapat ditarik magnet. Obeng, paku, jarum. Terus. Apa yang terjadi jika mendekatkan dua kutub magnet yang sama? Terjadi tolak menolak. Terus. Mengapa paku bisa ditarik oleh magnet? Karena paku adalah benda yang terbuat dari besi. Benda yang terbuat dari besi. Lanjut. Bagaimana prinsip kerja kereta maglev? Memanfaatkan gaya magnet untuk merayap sehingga gaya-gaya dapat dikurangi. Oke, lanjut. Langsung sebutkan benda yang bisa ditarik magnet apa saja? Garpu, kunci, obeng, baut, penting, jam pasir. Nah, terus. Benang, paku, topi, penghapus, pensil, sisir. Nah, jadi itulah tadi presentasi kelompok 2. Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kita langsung kelompok 3. Langsung maju kelompok 3. Kelompok 3 langsung maju. Jadi dibacakan yang hasil praktikum terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Benda-benda yang tertarik oleh magnet, garpu, kunci, gunting, baut, obeng, pasir besi. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, buku, topi, penghapus, pensil, benang, dan sisir. Itu saja hasil diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Langsung presentasikan benda-benda yang bisa ditarik magnet dengan mudah. Coba. Benda yang dapat ditarik oleh magnet, garpu, obeng, Bisa baut, bersama. Terus? kunci, dan jam pasir. Terus. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, pensil, penghapus, topi, buku, pena, dan sisir. Itu saja. Itu saja presentasi diskusi kami dan kami
silakan duduk kelompok 4, Ibu beri penguatan. Nah, jadi dari hasil diskusi kalian tadi, itu pertanyaan yang pertama tadi dari siapa? Dari Dira untuk kelompok 1. Kenapa jamnya bukan termasuk benda elektromagnetik? Kenapa punya kelompok 2, kelompok 4 itu termasuk benda elektromagnetik? Jadi Dira, kelompok 1 itu mereka menggunakan jam plastik, sedangkan kelompok kalian itu menggunakan jam besi. Oke. Nah, jadi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet apa saja tadi? Apa saja benda yang bisa ditarik oleh magnet? Baut, gunting, obeng, pasir, besi. Kemudian yang tidak bisa ditarik oleh magnet, benang, garpu, pensil, sisir, ada banyak ya. Nah, jadi kalau sudah selesai semua, silahkan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya ke depan. Sudah selesai semua tadi kan? Jadi semuanya diskusinya bagus. Semuanya sudah, menurut Ibu semuanya sudah paham tentang materi magnet hari ini. Jadi kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Nah, jadi Ibu tanya ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Terus apa saja kesulitan kalian dalam menyelesaikan masalah pada pembelajaran yang telah berlangsung hari ini? Tidak ada, jadi nggak ada kesulitan ya? Tidak ada. Kenapa? Karena lengkap. Oke. Selanjutnya, pada bagian mana dari hasil pekerjaanmu yang dirasa masih memerlukan bantuan? Tidak ada, karena alat-alat lengkap tadi ya. Selanjutnya yang terakhir, apa yang membuatmu bersemangat saat belajar hari ini? Menarik dan seru. Terus apa lagi? Menyenangkan. Oke. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, nah jadi kita baca kesimpulannya. Yang pertama, magnet benda yang memiliki daya tarik menarik terhadap benda tertentu yang memiliki sifat-sifat khusus, terutama yang terbuat dari logam besi. Kemudian magnet juga memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Magnet memiliki gaya tarik menarik dan tolak menolak. Kalau kutub yang berbeda itu akan saling tarik menarik. Kalau kutub yang sama akan tolak menolak. Gaya magnet juga dapat menembus penghalang. Kemudian magnet memiliki badan magnet yang mengeluarkan gaya magnet. Jenis-jenis magnet sudah kalian ketahui: magnet batang, magnet lada, magnet apalagi magnet magnet lingkaran, dan magnet jarum. Jadi magnet juga bisa dibuat dengan cara digosok. Gosokkan benda magnetik ke benda logam seperti menggosokkan ujung magnet ke batang besi. Nah, jadi semuanya sudah jelas semua dengan yang sudah dijelaskan hari ini? Sudah paham semua? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nah jadi motivasi belajar hari ini bahwa kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa, kita harus bersifat rendah hati karena di dalam bumi ini masih banyak hal yang harus kita pelajari. Kemudian juga kita harus bersyukur dengan adanya magnet, karena magnet banyak mempermudah untuk kehidupan kita. Banyak barang yang kita gunakan itu memakai magnet. Seperti biasa, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum membaca doa, bukunya ditutup dulu. Kemudian membaca doa pulang kalau asri aja ya. Seperti biasa kita membaca doa pulang.
Nanti doa pulang dipimpin oleh Gezir. Coba, kalau tadi awal pembuka bilang kalau doa pulang ini, coba Gezir yang pimpin doa. Sudah? Kalau sudah, silakan disandang tasnya. Posisi duduk yang siap, silakan pulang. Baca doa terlebih dahulu. Siap di tempat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berpulang dengan tertib dari mulai kelompok 1 maju ke kelompok 1.